Kinara merasa sangat gugup dikala menatap pantulan dirinya di depan cermin. Gadis itu sedang dirias oleh make up artist. Seminggu berlalu semenjak dirinya berdebat dengan Bram. Hari ini adalah hari di mana Kinara belajar menjadi model. Belajar sekaligus langsung menjadi model sebuah majalah populer Asianya bersama dengan perusahaan yang telah mengontrak Kinara. Wow, wajah Anda benar-benar sangat cantik, Nona. Mudah diaplikasikan dengan semua jenis warna make up dan bedak. Kulit Anda juga sangat mulus. Benar, lihatlah hidung Nona Kinara. Mancungnya itu macam bule. Apa Anda keturunan bule, Nona? Belah dagu Anda juga sangat manis dan cantik. Tubuh Anda juga sangat ramping. Anda sangat ideal. Apa Anda rutin berolahraga? Kinara tersenyum kikuk mendengar rentetan pertanyaan yang diberikan oleh para make up artis dan perancang busana dalam ruangan ganti tersebut. Aku hanya menjalani diet karbohidrat dan memakai masker lidah buaya ditambah jeruk nipis setiap hari dan hampir 1 tahun aku melakukannya secara rutin, ujar Kinara jujur, membuat para MUA itu terkejut. Mereka tak menyangka Kinara akan jujur tentang diet dan masker yang dia pakai. Biasanya para model lainnya akan sombong dan berkata bahwa mereka menjalani perawatan ratusan juta. Akan tetapi Kinara berbeda. Anda serius, Nona? Hanya itu saja? Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa bertanya pada teman-temanku yang bekerja di toko bunga dulu. Mereka sangat sering melihat aku maskeran, jawab Kinara polos. Para MUA itu tersenyum senang. Mereka merasa bahagia mendapatkan model baru yang ramah, jujur dan enak diajak berbicara seperti Kinara. Pantas saja kulit Anda masih kencang, rupanya masih alami karena tidak terkena bahan kimia. Anda benar-benar cantik alami. Aku cantik juga baru-baru ini karena dulu wajahku berjerawat, jelek, cupu, dan gemuk. Aku juga sering dibully, makanya aku menjalani diet karbohidrat selama setahun ini dan melakukan perawatan alami agar aku bisa cantik dan tidak diejek lagi, jelas Kinara secara gamblang. Para MUA dalam ruangan itu semuanya terdiam mendengar cerita Kinara. Mereka tak menyangka Kinara akan menceritakan kisah peliknya pada mereka. Diejek karena pernah jelek itu adalah hal yang paling menyakitkan bagi kaum Hawa, bagi kaum wanita, karena pada dasarnya tidak ada wanita yang ingin jelek, semuanya juga ingin cantik. Anda sangat hebat, Nona. Saya bangga bisa menjadi teman kerja Anda. Sekarang saya berjanji akan membuat Anda semakin cantik dengan keahlian saya agar orang-orang yang mengejek Anda dulu kejang-kejang karena syok, ujar MUA tersenyum semangat. Benar, aku juga bangga bisa bekerja sama dengan Anda, Nona. Aku juga semangat, Nona. Kinara terharu mendengarnya. Banyak para wanita cantik yang bekerja sebagai MUA dan para pria banci akan menjadi perancang busana di situ mendukung Kinara. Terima kasih semuanya. Aku akan bekerja keras agar kalian semua bangga juga, balas Kinara semangat. Kinara berpose layaknya model. Awalnya memang kaku, namun karena gadis itu penurut dan mudah diatur, sehingga membuat semuanya menjadi mudah. Kinara sangat cepat belajar. Gadis polos itu menjelma menjadi gadis cantik dan anggun. Bagus sekali lagi, Kinara tersenyum dengan menggigit bibir bawahnya seraya meletakkan lipstik di bibirnya. Gadis itu mengedipkan matanya sebelah. Bagus sekali, selesai. Kinara tersenyum canggung saat semua orang bernafas lega. Semua kru dan staf yang bekerja di sana tersenyum hangat ke arah Kinara.
Dibalas senyuman tulus oleh gadis itu. Ibu Anin yang sedari tadi hanya menonton seraya menggendong Vino pun tersenyum senang. Wanita setengah baya itu merasa bangga melihat Kinara yang sangat pandai berpose layaknya model papan atas. "Mama," Vino tersenyum senang merentangkan kedua tangannya minta digendong oleh Kinara. "Sebentar ya sayang, Mama ganti baju dulu biar sekalian kamu minum susu." Kinara mengajak Ibu Anin menuju ruang ganti. Di sana dia kembali melepaskan dress mahal yang dia kenakan dan juga berbagai pernak-pernik yang melekat di kepalanya. Setelah mengganti pakaian, Kinara langsung membuka kancing bajunya lalu memberikan ASI untuk Vino. "Bagaimana sayang, kamu bahagia kan?" tanya Ibu Anin semangat. "Iya Ma, mereka semua baik padaku," balas Kinara tersenyum senang. "Tentu saja baik, karena kamu orang baik, jadi sudah sewajarnya dikelilingi oleh orang baik. Kalau nanti ada yang jahat sama kamu, laporkan pada Mama. Biar mama libas tuh orang jadi kerupuk, karena sudah macam-macam dengan anak Mama," tegas Ibu Anin membuat Kinara terkekeh geli. "Mama jangan galak-galak, nanti nggak ada pria yang suka. Nggak peduli, Mama punya uang, punya anak dan punya cucu. Jadi buat apa peduli ada yang suka atau enggak? Toh bahagia juga tidak mesti diraih bersama pasangan. Kalau sendiri bisa bahagia, buat apa berdua kalau ujung-ujungnya hanya bisa memberikan luka?" jelas Ibu Anin acuh tak acuh. Kinara yang mendengarnya pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia merasa kagum pada sosok ibu angkatnya itu. Ibu Anin tak pernah membesar-besarkan suatu masalah dan tak pernah membuat hidupnya sulit dengan berpikir rumit. Sedangkan di sisi lain, Aluna berteriak histeris dalam kamarnya dikala mendapat telepon dari agensinya. "Ah sial, kenapa kontraknya dibatalkan?" jerit Aluna frustasi. Aluna merasa sangat bahagia karena hari ini dia akan melakukan pemotretan dengan majalah populer Asia. Wanita cantik itu memakai pakaian yang super cantik. Tak lupa dia merias wajahnya dengan make up ala barat. Aluna bersenandung kecil seraya berputar di depan pantulan cermin kamarnya. Suara dering ponsel membuat Aluna segera menerima panggilan tersebut yang ternyata pihak agensinya menelpon. "Iya halo, apa? Bagaimana bisa?" Aluna terbelalak mendengar kontraknya dibatalkan. Wanita cantik itu terjatuh ke lantai. Amarahnya memuncak dikala mengetahui ada sosok pendatang baru yang telah menggantikan posisinya. "Siapa yang berani mengambil alih posisiku? Kurang ajar, akan kuberi pelajaran dia!" Aluna berteriak histeris menghancurkan barang-barang yang berada dalam kamarnya. Padahal wanita itu sangat berharap dan bahagia dengan kontrak kerjasamanya bersama dengan majalah populer Asia. Dia sudah berniat pamer pada teman-teman modelnya yang lain, akan tetapi semua itu hancur karena ada sosok pengganti yang lebih bersinar daripadanya. Terlebih lagi, pihak agensinya mengatakan bahwa sosok pengganti itu lebih cantik dan kecantikannya sangat alami, sehingga membuat amarah Aluna semakin memuncak. Sayang, Sandra yang baru masuk ke dalam kamar pun terkejut melihat Aluna yang berteriak histeris. "Mama!" Aluna berlari memeluk erat tubuh ibunya itu. "Kenapa bisa seperti ini sayang? Siapa yang membuat kamu marah?" tanya Sandra khawatir sekaligus kesal. Aluna pun menceritakan semuanya pada Sandra, membuat wanita parubaya itu tak terima. "Kita datangi pihak agensimu sekarang, lalu kita cari tahu siapa model baru kampungan itu," ujar Sandra dengan bola mata memerah menahan amarah. "Iya Ma, aku juga ingin memberikan peringatan pada model kampungan itu." Aluna menyetujui ajakan Sandra. Mereka pun pergi
menuju agensi Aluna untuk mencari tahu siapa sosok pengganti tersebut. Seorang pria tampan baru saja keluar dari ruangan meeting. Pria itu berjalan diikuti pengawal di belakangnya. Dek, pria itu yang tak lain adalah Andreas. Termangu melihat sosok mantan istrinya sedang tertawa. Kinara terlihat anggun saat menyuapi sang anak makan di kantin perusahaan kolega bisnisnya itu. Apa Anda tertarik pada model baru kami, Tuan? Dia adalah janda satu anak. Pesonanya berbeda dengan model yang kami miliki. Dia lebih terlihat seperti gadis desa yang kecantikannya alami. Kami baru saja mengontraknya hari ini. Jelas seorang pria parubaya yang tak lain adalah CEO perusahaan fashion tempat Kinara bekerja. Perusahaan Andreas sedang melakukan kerjasama dengan perusahaan yang menaungi Kinara. Kerap kali Andreas memakai jasa model dari perusahaan fashion tersebut. Dalam beberapa tahun ini, hanya Aluna lah yang menjadi model tetap perusahaan Andreas, sehingga publik menyimpulkan bahwa Andreas dan Aluna memiliki hubungan lebih dari atasan dan bawahan. Aluna dan Andreas pun membenarkan dugaan mereka dengan mengizinkan awak media meliputi pertunangan mereka di tempo lalu. Itulah yang membuat sosok Aluna begitu disegani dalam bidangnya, karena Aluna mendapatkan sokongan dari Andreas. Tidak apa-apa, sebaiknya kalian tinggalkan aku sendiri karena aku ingin makan siang terlebih dahulu. Jangan ada yang menggangguku, ujar Andreas datar. Para pengawalnya dan kolega bisnisnya itu pun pergi menjauh meninggalkan Andreas seorang diri. Tanpa sadar, Andreas menyeret langkahnya menuju meja Kinara dan Vino. Jantung pria tampan itu berdegup kencang seperti anak ABG yang kasmaran. Perasaan aneh yang hadir dalam hatinya, perasaan yang sama kala itu dia jatuh cinta pada Aluna. Saat langkah kakinya hampir sampai di meja Kinara, Andreas langsung memanggil nama sosok mantan istrinya. Namun tak hanya Andreas yang memanggil Kinara, akan tetapi ada sosok lain yang ikut memanggil janda muda itu, sehingga membuat Kinara menatap kedua sosok pria tampan yang sudah berdiri di hadapannya. Kinara, Kak Andreas, Kak Dirga, gumam Kinara terkejut. Dirga yang baru saja bertemu dengan sahabatnya di kantin perusahaan di mana sahabatnya bekerja pun tak sengaja melihat Kinara yang sedang makan siang bersama Vino. Pucuk dicari ulang pun tiba. Memang kalau jodoh takkan kemana. Dirga tersenyum lebar. Pria tampan itu membenarkan dasinya, lalu menyeret langkahnya pergi menghampiri Kinara. Dirga terkejut melihat Andreas yang sudah berdiri di sampingnya. Kak Andreas, Kak Dirga. Kinara terkejut melihat dua sosok pria tampan di hadapannya, yang satu mantan dan yang satu gebetan. Papa, Vino merentangkan tangannya, memberi kode ingin digendong oleh Dirga. Dengan senang hati, Dirga langsung menggendong Vino. Pria tampan itu mencium gemas pipi gembul Vino, membuat bocah balita itu tertawa geli. Andreas yang melihatnya pun berusaha menahan rasa sesak, marah, dan emosinya. Pria tampan itu ingin marah, namun sadar diri bahwa dia tak sedekat itu dengan Vino. Kakak sedang apa di sini? Tanya Kinara tersenyum ramah pada Dirga. Janda muda itu tak memperdulikan keberadaan Andreas yang juga berdiri di hadapannya. Tadi aku baru saja bertemu dengan sahabatku dan tidak sengaja lihat kamu di sini, makanya aku kemari. Jelas Dirga jujur membalas senyuman Kinara. Andreas berdecit dalam hati melihat senyuman Dirga. Dia adalah seorang pria dewasa dan Andreas tahu jelas apa maksud dari senyuman itu. Tadi aku juga tidak sengaja melihat kamu, ujar Andreas pada Kinara, membuat janda muda itu menautkan alisnya. Aku nggak nanya, balas Kinara singkat, membuat Andreas mengepalkan tangannya erat.
Pria tampan itu tak suka diabaikan seperti ini. Dia adalah seorang pengusaha sukses yang sudah terbiasa dihormati dan disanjung oleh orang-orang. Namun detik ini, Kinara, sosok mantan istrinya itu berani mengabaikan dirinya. Andreas tak suka dan tak tahan. Ya, aku tahu dan aku hanya ingin mengatakannya saja, balas Andreas datar, berusaha menahan gemuruh dalam hatinya. Ayo kak, duduk dulu, kita makan siang bareng, ajak Kinara tersenyum manis seraya menarik kursi untuk Dirga karena pria tampan itu sedang menggendong anaknya. Terima kasih, bukan Dirga yang berkata melainkan Andreas. Pria tampan itu dengan santai duduk di kursi yang Kinara tarik untuk Dirga. Kinara memelototkan matanya menatap kesal Andreas yang tak sopan. Ngapain kakak duduk di sini? Ini itu untuk Kak Dirga. Tidak apa Nara, aku bisa duduk di sebelah kamu. Dirga tersenyum kecil lalu duduk di sebelah kanan Kinara. Andreas duduk di sebelah kiri Kinara. Sontak keberadaan Dirga dan Andreas membuat para pengunjung di kantin tersebut terkagum-kagum. Sosok Kinara yang cantik jelita diapit oleh kedua pria tampan dengan pesona yang berbeda. Kakak mau pesan apa? Biar aku pesankan, ujar Kinara ramah. Apa saja asalkan jangan udang, balas Dirga membuat Kinara segera memesankan makanan untuk Dirga. Terima kasih mbak, ujar Kinara pada pelayan tersebut. Kamu tidak memesan makanan untukku? Tanya Andreas kesal. Punya mulut sendiri, jadi silahkan pesan sendiri, balas Kinara tak kalah kesal. Dia juga punya mulut, tapi kenapa kamu pesan makanan untuknya? Tanya Andreas heran. Karena Kak Dirga itu baik, dia tidak jahat padaku, makanya aku juga berusaha bersikap baik padanya, balas Kinara santai, membuat Andreas terdiam. Perkataan Kinara sangat menohok hatinya. Pria tampan itu mengepalkan tangannya di bawah meja, ingin marah tapi tidak tahu pada siapa. Pada akhirnya Andreas mengalah dan memilih memesankan makan siang untuk dirinya sendiri. Hati Andreas bergemuruh saat melihat Vino yang berulang kali mengecup pipi Kinara lalu mengecup pipi Dirga. Sial, bukankah itu sama saja dengan mereka? Bedanya itu melalui setempel Vino. Batin Andreas marah.